Bahagia sederhana. Kak Lepi, aku tidak bisa bernapas, ucap Elia sambil memegangi masker yang menutup wajahnya. Lepi berhenti melangkah. Dia berbalik kemudian mendengus pelan. Kau tidak hanya tidak bisa bernapas saja, Elia, tapi kau juga bisa mati kalau seperti ini. Lalu, aku harus bagaimana, Kak? Kau tadi yang menyuruhku menutup wajah, sahut Elia bingung. Astaga Elia, kau punya telinga tidak sih? Aku hanya menyuruhmu untuk menutup mulut dan hidung saja, bukan malah menutupi hampir di semua wajahmu. Ya Tuhan, kau ini benar-benar, masa memakai masker pun harus diajari dulu. Gerutu Lepi jengkel. Elia diam saja saat Lepi membantu melepaskan masker yang menutupi wajahnya. Dia meringis saat Lepi memelototkan matanya sambil terus mengomel. Kau itu sudah besar Elia, harus bisa mandiri. Jangan selalunya minta diajari terus. Kalau kau tidak bisa berubah, lama-lama Gabrieli pasti akan merasa bosan padamu. Mau kau menjadi janda muda? Kak Iel bilang padaku kalau dia akan menyayangiku selamanya. Jadi Kak Lepi jangan cemas ya, sahut Elia menenangkan kekhawatiran temannya. Lepi menarik napas dalam-dalam kemudian menengadahkan ke atas. Seketika otaknya menjadi buntu mendengar perkataan Elia yang memintanya untuk tidak merasa khawatir. Dia heran, makhluk kecil ini apa tidak bisa mencerna kalau perkataannya barusan itu adalah sebuah sindiran, dan kenapa juga Elia selalu memiliki jawaban konyol di setiap ucapan yang terlontar dari mulutnya. Gila, Lepi benar-benar dibuat gila oleh makhluk kecil ini. Kak Lepi, ayo, kau bilang ingin mengajakku membeli kain dan benang, rengek Elia sambil menguncang tangan Lepi. Kuatkan aku ya Tuhan, gumam Lepi pasrah. Setelah Lepi melihat kartu tanpa batas di tangan Elia, dia segera membunjuknya untuk pergi berbelanja. Mereka berdua kemudian mengancam Reinhard agar tidak membuka mulut saat mereka ingin kabur dari pengawal para penjaga. Dan untuk saja Reinhard mau bekerja sama, dokter itu ikut membantu peralihan mereka dengan cara mengalihkan perhatian penjaga. Dan disinilah mereka sekarang. Lepi mengajak Elia untuk bersantai sejenak di sebuah taman yang tak jauh dari perusahaannya Gabrieli. Dia cukup tahu untuk tidak membahayakan keselamatan makhluk kecil ini. Elia, nanti saja ya kita belanjanya. Bagaimana kalau sekarang kita berkeliling di taman ini sambil menikmati jajanan yang ada? Aku yakin kau pasti belum pernah mencobanya kan? Tanya Lepi. Dari mana Kak Lepi tahu? Ucap Elia balik bertanya. Terlihat jelas dari wajahmu bodoh. Jawab Lepi jengah. Oh, cepat pakai lagi maskermu. Elia menggeleng. Tidak mau. Jangan rewel Elia, cepat pakai atau kita batal jalan-jalan. Ancam Lepi sambil berpura-pura hendak mematahkan kartu milik Elia. Rasanya tidak nyaman Kak kalau memakai masker. Seperti ini lebih bebas loh, sahut Elia beralasan. Lepi memutar bola matanya kesal. Rupanya makhluk kecil ini tidak mempan dengan ancaman barusan. Orang-orang akan mengolokmu nanti jika tidak memakai masker. Wajahmu itu sangat jelek, percaya padaku. Tapi Kak Iel bilang hari ini aku terlihat sangat cantik. Kakak bohong kan? Tuduh Elia tak percaya. Bohong kepalamu. Sekalipun di wajahmu ada kotoran kerbau, pria tengik itu pasti akan tetap mengatakan kalau kau itu cantik. Matanya kan buta jika sudah melihatmu, sindir Lepi tanpa perasaan. Sudahlah, bicara denganmu hanya akan membuatku mati berdiri. Masih ingin jalan-jalan tidak? Elia mengangguk. Cepat-cepat dia memakai maskernya saat Lepi ingin kembali mengomel. Setelah itu keduanya mulai berjalan-jalan mengelilingi taman sambil menikmati jajanan. Elia yang memang belum pernah mencicipi makanan yang dijual di sini terlihat sangat antusias. Lepi bahkan sampai menggelengkan kepala saat Elia tidak berhenti berpindah dari satu tenda ke tenda yang lain. Kak Lepi tidak makan? Tanya Elia sambil terus mengunyah. Tidak, perutku kenyang melihatmu makan. Jawab Lepi berusaha untuk tidak tersenyum. Jujur saja, Lepi teramat bahagia melihat teman kecilnya yang begitu menikmati acara jalan-jalan sederhana ini. Ada juga rasa miris yang terlintas dalam benaknya saat dia mendengar celotehan Elia yang terus menceritakan betapa dia sangat menginginkan semua makanan yang ada di sini. Kak Lepi, boleh tidak aku membeli minuman itu? Tanya Elia sambil menunjuk ke arah penjual es kelapa.
Beliklah, jika mampu habiskan semua kelapa yang ada di sana, jawab Lepi bercanda. Ai, Kak Lepi ini kenapa? Aku mana mampu meminum habis kelapa sebanyak itu, Kak? Aku kan bukan raksasa yang banyak makan, sahut Elea sambil mengerucutkan bibir. Lepi tertawa. Dia kemudian mengajak Elea untuk mendatangi penjual es kelapa tersebut. Dret, Kak Iel menelpon, teriak Elea senang. Dari mana kau tahu kalau Gabrieli yang menelpon? Tanya Lepi terheran-heran. Posisi ponsel Elea masih berada di dalam tas, tapi anak ini dengan lantangnya menyebut kalau suaminya lah yang menelpon, membuat Lepi tak habis pikir. Pasti dia, Kak, karena di dalam ponsel ini hanya ada nomornya saja. Jawab Elea kemudian segera menjawab panggilan dari suaminya. Kak Iel, Brooke. Ponsel Elea masuk ke dalam got saat dia tidak sengaja menabrak seorang kakek tua yang tiba-tiba muncul di hadapannya. Ah, ponselku, Kak Lepi, teriak Elea histeris kemudian membuang semua makanan yang dia bawa. Kakek tua yang tadi bertabrakan dengan Elea terlihat kaget saat Elea melompat masuk ke dalam got untuk mengambil ponsel miliknya. Lepi pun tak kalah kaget, dia berteriak meminta Elea untuk segera naik ke atas. Ya, kau cari mati ya? Cepat naik, di bawah banyak ular dan kotoran manusia, teriak Lepi panik. Astaga, ini got, bisa kalian bayangkan sendiri bukan seperti apa aroma yang keluar dari sana? Aku tidak mati, Kak Lepi. Tunggu sebentar, sepertinya ponselku dimakan lumpur, sahut Elea dari dalam got. Lepi merasa ada yang memanggil. Lepi menoleh. Dia kaget. Kakek Karim, apa yang sedang Anda lakukan di sini? Karim berjalan mendekat. Dia ikut berjongkok di sebelah gadis cantik yang ternyata adalah keponakan menantunya. Kakek sedang berjalan-jalan sambil menghirup udara segar. Gadis yang di dalam sana itu temanmu? Iya, Kek, dia temanku. Hai, anak ini. Maaf ya, Kek, aku harus mengurus dia dulu. Bisa panjang urusannya jika sampai terjadi sesuatu pada temanku. Nyawaku jadi taruhannya. Jawab Lepi kemudian kembali berteriak memanggil Elea. Hei makhluk kecil, cepat keluar atau aku akan meminta bantuan semua orang yang ada di sini untuk menguburmu hidup-hidup. Aku hitung sampai 3, 1, 3, yak. Tak lama kemudian kepala Elea menyembul keluar. Dia tertawa sambil menunjukkan ponselnya yang terlihat sangat kotor. Aku mendapatkannya, Kak. Lepi, kau sudah gila ya? Hanya demi ponsel ini kau rela menantang bahaya. Suamimu bisa membunuhku kalau kau sampai mati ditelan anakonda yang ada di dalam sana. Dasar bodoh. Karim dia memperhatikan Lepi yang sedang mengomel sembari membantu temannya naik ke atas. Dada Karim tiba-tiba saja berdetak kuat saat dia bertatapan dengan gadis yang wajahnya tertutup masker. Mata itu, Sandra, tidak mungkin, gadis ini tidak mungkin dia. Eleanor tidak mungkin bisa berteman dengan Lepi yang seorang model ternama. Tenang Karim, kau hanya sedang kalut saja. Gadis ini bukan Eleanor. Cucumu tidak seberuntung ini untuk bisa berteman dengan Lepi yang sangat angkuh. Kakek siapa? Tanya Elea bingung. Jak, banyak tanya kau, namanya kakek Karim. Beliau adalah ayah mertua bibiku. Ayo sapa dulu. Jangan tidak sopan ya, sahut Lepi menjawab pertanyaan Elea. Elea mengangguk. Dia mengibaskan ponselnya yang basah kemudian membungkuk sopan ke arah kakek tua yang terus menatapnya sejak tadi. Halo kakek Karim, perkenalkan namaku Nyonya. Ketiga orang itu menoleh ke arah belasan penjaga yang sedang berlari ke arah mereka. Lepi yang sadar kalau pelariannya dengan Elea sudah ketahuan, dengan cepat menarik tangan Elea untuk segera kabur dari sana. Kakek, aku pergi dulu. Tolong tahan para penjaga itu. Mereka orang jahat yang ingin menjual kami pada pria hidung belang, teriak Lepi dengan gilanya. Para penjaga itu sangat kaget saat difitnah sebagai kelompok penjahat. Mereka kemudian segera memberikan penjelasan pada orang-orang yang ingin menghajar mereka. Karim yang sudah sangat hafal dengan kebarbarannya Lepi hanya menarik napas pelan. Dia kembali terpikir dengan gadis yang bola matanya sangat mirip dengan bola mata Sandra, menantunya yang dulu selalu dia sengsarakan. Eleanor, kau di mana, Nak? Kakek ingin bertemu. Mengamuk. Gabrieli pergi meninggalkan perusahaan adiknya seperti orang kasatanan. Ares yang mengejarnya dari belakang tampak panik dan juga kewalahan. Dia tidak tahu apa yang terjadi. Tiba-tiba saja tuan mudanya berteriak
mengajaknya untuk segera pergi dari sana. "Ares, mana mobilnya?" teriak Gaprelli sambil mengacak-acak rambutnya. "Tunggu sebentar Tuan Muda," sahut Ares dengan napas terengah. Dari dalam kantor, semua keluarganya datang menyusul. Mereka terlihat bingung dan juga khawatir. "Aku ikut, Kak," ucap Grijelli. "Tidak usah, Jal. Kau di sini saja, masih banyak hal yang perlu kau urus." "Tapi aku khawatir pada keselamatan kakak ipar." "Kak Iel, bagaimana kalau sampai terjadi sesuatu padanya?" tanya Grijelli kekeh ingin ikut pergi. Iona yang tahu kalau putranya tidak berkenan segera membujuk putrinya untuk jangan mengganggunya dulu. Meskipun tadi dia juga sempat kaget saat telepon menantunya tiba-tiba terputus, Iona lebih memilih untuk tetap tenang. Dia yakin kalau menantunya itu tidak sedang berada dalam bahaya. Mungkin saja ponselnya mati karena kehabisan daya baterai, mengingat belum ada satupun orang yang tahu kalau Elia kini telah menjadi bagian dari keluarga Ma. "Grijelli, biarkan kakakmu pergi. Kita tunggu kabarnya saja dari sini. Jangan menghambat perjalanannya." "Tapi Bu, Gaprelli sudah tidak mempedulikan keluarganya lagi. Dia segera masuk ke dalam mobil kemudian meminta Ares mengendarai mobil secepat mungkin. "Tabrak semua benda yang menghalangi jalan kita, Res. Kita harus sudah sampai dalam waktu 5 detik. Desak Gaprelli tak sabar. Ares menghela napas berat mendengar perkataan konyol tuan mudanya. "Tuan muda, ini mobil, bukan rudal siluman yang mampu melesat jutaan kilometer dalam sekali gas. Bagaimana bisa Anda meminta untuk segera sampai di perusahaan hanya dalam waktu 5 detik? Bukankah itu sama artinya dengan Anda yang ingin kita mati bersama karena kecelakaan?" Meskipun sangat mustahil untuk bisa memenuhi keinginan tuan mudanya, Ares berusaha untuk berkata iya. Biarlah jika ingin mengamuk, maka mengamuklah. Ares tidak punya jalan keluar lain selain menyanggupinya dulu. "Lebih cepat, Ares. Ini sudah yang tercepat, Tuan Muda," sahut Ares sabar. "Maaf jika saya lancang. Sebenarnya apa yang terjadi, Tuan Muda? Kenapa Anda terlihat sangat buru-buru dan juga panik?" Gaprelli mengusap wajahnya kasar kemudian memukul kursi mobil saat lampu lalu lintas berumah merah. Tahu kalau tuan mudanya sedang emosi? Tanpa pikir panjang lagi, Ares segera menerobos lampu merah, mengabaikan suara panggilan polisi dari pengeras suara yang meminta mereka untuk berhenti. "Kita membuat masalah, Tuan Muda," ucap Ares sambil melirik ke kaca spion samping mobil. Suara sirene polisi terus meraung-raung saat sebuah mobil mengejar mereka dari belakang. Bukannya menepi, Ares malah menambah kecepatan mobilnya. Dia kemudian menghubungi salah satu anak buahnya untuk mengurus polisi-polisi itu. "Cepat, Ares, abaikan mereka. Elia sedang berada dalam bahaya sekarang," teriak Gaprelli saat laju mobilnya sedikit memelan karena Ares tengah menelpon. "Nyonya berada dalam bahaya? Bagaimana bisa? Di sana ada banyak pengawal, Tuan Muda. Mustahil untuknya bisa keluar dari perusahaan," sahut Ares terkejut. "Aku tidak tahu, atau jangan-jangan Lepi dan Rehat sebenarnya bukan mereka." "Astaga, Ares, kenapa aku tidak terpikir ke sana? Aku bahkan menitipkan Elia begitu saja pada mereka." Perasaan Gaprelli semakin tidak karu-karuan. Dia kembali menghubungi nomor Elia tapi hasilnya nihil. Nomor istrinya masih berada di luar jangkauan. "Sid, siapapun yang berani melukai Elia, aku pastikan aku langsung membunuhnya." "Ah, sialan, cepatlah Ares, kenapa belum sampai juga? Pantatku sudah berjangkar sejak tadi," teriak Gaprelli menggila. "Sebentar lagi, Tuan Muda." Karena mengendarai mobil secara ugal-ugalan, tak lama kemudian mereka akhirnya sampai di perusahaan. Tanpa menunggu mobil berhenti, Gaprelli segera meloncat keluar dari sana kemudian berlari masuk ke dalam kantor. Para penjaga yang saat itu tengah berjaga terkejut melihat kemunculannya yang begitu tiba-tiba. Mereka segera berlari mendekat. "Tuan Muda, ada apa?" tanya salah satu dari mereka. "Buk, apa saja kerjaan kalian, ha? Bagaimana bisa kalian membiarkan istriku keluar dari kantor tanpa pengawalan? Dia berada dalam bahaya sekarang," bentak Gaprelli sambil memukul perut penjaga yang tadi bicara. Maaf Tuan Muda, tapi Nyonya sejak tadi terus berada di dalam. Nyonya sama sekali tidak keluar," sahut penjaga sambil meringis menahan sakit. "Tidak keluar kepalamu. Jelas-jelas aku melihatnya berada di keramaian sebelum panggilan video kami terputus. Lihat saja, jika istriku sampai kenapa-napa, kalianlah yang harus bertanggung jawab. Dasar keparat, sia-sia aku memelihara kalian selama ini," maki Gaprelli dengan suara yang sangat keras. Melihat tuan mudanya yang sedang mengamuk, Ares segera menghubungi anak buahnya untuk segera mencari keberadaan nyonya mereka. Tak lupa juga dia menghubungi salah satu penjaga yang tadi ditugaskan berjaga di depan pintu ruangan milik tuan mudanya. "Halo Tuan Ares, ada apa?"
Jadi kalian masih hidup? Di mana Nyonya Elia sekarang? Tanya Ares sambil mengawasi tuan mudanya yang sedang menghajar para penjaga. Nyonya sedang makan siang di dalam ruangan bersama Nona Lepi dan juga Tuan Reinhardt, Tuan. Dan kami semua masih hidup. Ada apa, Tuan Ares? Apa terjadi sesuatu di sana? Kening Ares mengerut mendengar jawaban anak buahnya. Dia merasa heran kenapa semua anak buahnya bilang kalau nyonya mereka masih berada di dalam ruangan. Halo Tuan Ares, apa yang terjadi? Tidak apa-apa, kalian tetaplah berjaga di sana. Sebentar lagi kami akan ke sana. Jawab Ares kemudian memutuskan panggilan. Para karyawan yang menyaksikan betapa brutalnya bos mereka saat menghajar para penjaga bergidik ngeri. Mereka semua segera lari menghamburan saat mendapatkan tatapan menghunus dari Ares. Tuan muda, apa Anda tidak salah lihat tadi? Para penjaga yang berjaga di depan ruangan bilang kalau Nyonya Elia tengah menikmati makan siangnya bersama Nona Lepi dan juga Tuan Reinhardt. Nyonya sama sekali tidak keluar ruangan. Tangan Gabrieli yang terkepal hendak memukul wajah penjaga terhenti di udara. Dia lalu menatap Ares dengan tatapan tajam seperti mata pedang. Apa kau kira mataku sudah buta, ha? Kalau Elia memang berada di ruanganku, lalu dari mana asal suara bising knalpot yang tadi aku dengar? Kau pikir kantorku ini jalanan yang bebas dilalui kendaraan orang? Di mana otakmu, Ares? Maafkan saya, Tuan Muda, saya salah. Sahut Ares cepat. Maaf saja bisamu. Dengan kasar, Gabrieli meninju satu persatu perut para penjaga. Dia sangat murka pada mereka semua. Jangan ada satupun dari kalian yang berani beranjak dari tempat kalian berdiri sekarang. Jika aku tahu kalian bergeser sedikit saja, itulah terakhir kalian bernapas. Dasar tidak berguna. Sentak Gabrieli kemudian berlari masuk ke dalam lift. Sebelum menyusul tuan mudanya, Ares terlebih dahulu menebar ketakutan di diri para penjaga. Berdoalah supaya Nyonya Elia baik-baik saja, karena jika sampai ada hal buruk yang terjadi padanya, satu persatu dari kalian akan kukirim ke kandangnya Lan. Kesayangan Nona muda Grizeli pasti akan sangat senang menikmati tubuh berlemak dari orang-orang tidak berguna seperti kalian. Mengerti? Kami mengerti Tuan Ares, sahut para penjaga ketakutan. Ingat pesan Tuan Muda, jangan bergerak sedikit pun jika masih sayang dengan nyawa kalian. Pesan Ares kemudian bergegas masuk menuju ruangan Tuan Mudanya. Sementara itu, Reinhardt yang ditinggalkan seorang diri tengah duduk termenung. Bukan tanpa alasan dia memberikan Lepi membawa Elia pergi keluar. Sebelum kedua wanita itu pergi, ada satu kejadian yang sempat membuatnya panik. Benar-benar sangat panik. Brak, di mana istriku? Reinhardt kaget bukan kepalang saat pintu ruangan didobrak dengan sangat kuat. Ditambah lagi dengan suara Gabrieli yang langsung berteriak mencari istrinya. Reinhardt, kau kemanakan istriku, ha? Aku menyuruhmu untuk menjaganya. Kenapa kau malah membiarkannya keluar? Bentak Gabrieli sambil mencengkram leher temannya. Gabrieli, tolong tenang dulu, lepaskan tanganmu. Aku tidak bisa bicara kalau seperti ini, sahut Reinhardt terbata-bata. Meski terbakar emosi, Gabrieli akhirnya melepas cengkraman di leher Reinhardt. Dia lalu menatapnya tajam. Baru saja Reinhardt hendak berbicara, Ares masuk ke dalam ruangan. Bos, Nyonya Elia dan Nona Lepi sudah ditemukan. Mereka baik-baik saja.